Tugas modul 2.3 Ruang Kolaborasi Praktek Coaching disusun oleh Christian Yuliadi dari SMP Kristen 2 Salatiga. Tujuan dari kegiatan ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Untuk coach diperankan oleh Pak Christian, sementara untuk coachee diperankan oleh Pak Habibi. Sebagai pendamping, Bapak Ladiman sebagai fasilitator dan Ibu Eni sebagai pengajar praktik. Narasi kasus. Pak Habibi sebagai wali kelas di SMP Negeri 2 Salatiga mempunyai masalah tentang banyaknya siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah. Hal ini tentunya adalah pelanggaran dari tata tertib yang ada di sekolah. Pak Habibie tidak henti-hentinya mengingatkan siswa, namun masih saja setiap hari beliau menemukan banyak siswa terlambat. Pak Habibie ingin mendapatkan saran dari Pak Christian atas permasalahannya tersebut. Pak Christian memakai pendekatan Tirta dalam melakukan coaching kepada Pak Habibie. Baik, selamat siang ini Pak Habibi. Bagaimana kabarnya? Ini sudah lama nggak ketemu, ini sibuk ngajar nih sepertinya. Selamat siang Pak Kris. Wah, saya ini full Pak. Ini hari ini mengajar sampai jam terakhir. Terus kemarin tuh ada acara gelar karya. Waduh, kalau Bapak gimana kabarnya? Kayaknya juga sibuk ini. Sibuk apa lagi berhari-hari? Sibuk ini, kebetulan kemarin saya dikasih Ibu Kepala Sekolah untuk membantu di bagian kurikulum Pak, bikin rapat baru ini. Jadi ya, ya sama-sama sibuk ya Pak. Lah gimana Pak? Ada masalah nggak selama kita nggak ketemu ini? Biasanya kan banyak cerita ini. Udah lama nggak cerita. Ya, Pak. Tapi gimana ya? Saya ngomongnya itu nggak enak Pak. Kalau teman-teman lain tuh dengar tuh rasanya gimana gitu. Tapi kok kalau sama Pak Kris kok saya bisa lebih lebih lost gitu loh Pak, lost nggak rewel gitu. Iya, enggak apa-apa Pak, kalau memang cocok cerita ke saya ya cerita aja, siapa tahu nanti ada waktu bisa sama-sama berdiskusi gitu Pak. Iya. Mohon izin minum dulu ya Pak. Ya monggo, santai mawon Pak kalau sama saya itu biar ceritanya iya. Iya Pak, gimana? Saya itu agak bingung ini Pak. Kalau gimana? Boleh nggak saya itu cerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya Pak. Sekolah kita kan tetanggaan dengan di depan situ ya Pak. Ya oke. Nah, yo boleh toh yo Pak. Kayak biasanya Pak Habibi ada masalah cerita, saya ada masalah cerita sama Pak Habibi. Siapa tahu nanti kalau kita sama-sama cerita bisa ada jalan keluar bersama gitu Pak. Monggo. Kan begini ceritanya, itu kan saya kan 17 tahun di SD itu kan sudah lama. Kemudian ini di SMP 2 ini kan baru 2 tahun Pak. Kebetulan selama 2 tahun ini saya itu ditunjuk sebagai wali kelas. Nah, sebagai wali kelas itu tentunya kan hal yang baru kan bagi saya Pak. Nah, saya itu kadang-kadang tuh heran dengan anak-anak saya sendiri, apalagi kelas saya, kelas 8B. Nah, banyak siswa yang terlambat Pak masuk kelas. Padahal kalau waktu aturannya itu kan jam 7 tepat. Nah itu kemarin terakhir itu hari Senin yang lalu itu terlambat kok. Beberapa anak 3-5 anak itu 15 menit Pak. Nah saya kan bingung. Padahal saya sering mengingatkan para siswa saya, murid-murid saya itu untuk tepat waktu gitu Pak. Ini saya kan jadi gelisah ini Pak. Ini bagaimana Pak jadi menurut Bapak? Wah ini sepertinya masalah yang sering kita temui ya, anak-anak terlambat. Nah, berarti di diskusi saat ini apa yang jadi harapan Pak Habibi ini? Nah, saya itu mengharapkan solusi dari Pak Kris tuh. Permasalahan saya ini tentang keterlambatan siswa di kelas saya itu Pak. Bagaimana itu Pak menurut Bapak? Oh, berarti Pak Habibi membutuhkan solusi atas permasalahan di mana anak-anaknya sering terlambat itu ya. Iya. Baik, saya paham perasaan Pak Habibi, apalagi sebagai wali kelas, terus anaknya banyak yang terlambat atau nggak bisa hadir ini, pasti jadi satu beban ya Pak. Apalagi nanti kalau ditanya sama
wakakesiswaan atau kepala sekolah. Nah, Iya. dan saya juga lihat sih sebenarnya kalau Pak Habib ini tipenya juga sudah sering mengingatkan ke siswa. Nah, kira-kira mungkin Pak Habibie bisa mencoba pendekatan yang lain ini. Apakah Pak Habibie sudah mencoba mengidentifikasi penyebab keterlambatan siswa sebelumnya? Kalau yang namanya mengidentifikasi itu belum sempat, Pak. Ya banyak tugas ya di sini di sekolahan itu. Saya selama ini hanya mengira-ira saja. Mungkin anak-anak itu tidurnya terlalu malam. Sekarang ini kan saya lihat di SW-nya, di status WA mereka itu jam 2 malam, jam 1 malam itu masih online, Pak. Apa yang mereka kerjakan? Apakah Mobile Legend, apa COC, apa ya? Saya bingung. Apakah? Nah, saya kan mengiranya hanya itu, Pak. Itu menurut saya. Berarti Pak Habibie selama ini baru mengira-ira ya, kira-kira anak-anak main game iya. itu dari lihat statusnya anak-anak gitu ya. Berarti Pak Habibie belum pernah tanya langsung ini berarti, Pak? Gimana ya, Pak? Kalau apa itu tanya langsung tuh ya kemarin pernah, tapi hanya sesekali saja. Wah, mungkin ini bisa jadi hal yang bisa Pak Habibie lakukan ini. Berarti menurut Pak Habibie, kira-kira apa yang harus dilakukan ini Pak Habibie? Nah, berarti kalau gitu mungkin besok pagi saya mau tanya langsung itu pada Ariel, kemudian Alana, satu lagi itu Nabil itu mesti terlambat. Dan saya juga bingung, Kak, apakah mungkin karena macet ya, karena di Pasar Sapi itu kan tahu tuh, Pak. Iya. Traffic light-nya itu lampu merahnya itu 1 Lama menit. deh, Pak. Iya. Apa itu ya, atau kesulitan bangun pagi atau masalah pribadi. Bentar, Pak, kemarin tuh Alana itu sakit terus berangkat terus terlambat. Coba bisa tak tanyakan dulu ya, Pak ya. Nah, Iya, boleh itu, Pak, tak tanyakan. Iya, berarti Pak Habibie sudah mengira-ira ya. Dan ini kalau bisa tanya langsung nanti pastinya Pak Habibie bisa tahu nih sebenarnya yang menjadi alasan utama itu apa. Nah, itu hal yang baik dan menurut saya perlu, Pak. Karena kalau kita hanya mengira-ira sendiri pastinya nggak akan tahu penyebab aslinya itu bagaimana. Nah, seperti tadi Pak Habibie sudah katakan, mungkin bisa masalah transportasi, mesti masalah kesulitan bangun pagi, atau bahkan masalah pribadi. Nah, nanti ke depan juga Pak Habibie bisa bekerja sama. Nah, kira-kira kalau Pak Habibie menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu, nanti bisa kerjasama dengan siapa aja nih Pak Habibie kalau tahu masalah langsungnya ini. Baik, saya akan mencoba besok menanyakan penyebab keterlambatan siswa itu, Pak. Apa kira-kira apa ya? Iya, Pak. Benar. Kalau di pihak sekolah biasanya kalau terlambat kan yang ngurusi juga tidak cuma wali kelas toh, Pak. Biasanya siapa aja kalau di SMP 2 itu? Kalau di SMP 2 itu dari kesiswaan, dari apa BK, guru BK juga. Masalah terlambat itu merupakan masalah tersendiri, Pak. Saya kok belum belum melakukan kolaborasi dengan mereka, Pak. Nah, ini malah Pak Habibie sudah ketemu jawaban yang kedua nih. Kalau tadi Pak Habibie sudah menyatakan yang pertama bisa mencari latar belakang penyebabnya dengan menanyakan langsung, yang kedua ini bisa kolaborasi. Nah, kira-kira kalau diminta kolaborasi dengan BK ini tindak lanjutnya apa biasanya, Pak? Ya, nanti kan kita ketemu dengan guru BK, kita diskusikan dulu, terus kita identifikasi si A, anak ini tuh keluarganya bagaimana, dari keluarga yang ekonominya bagaimana, atau mungkin bapak ibunya itu mungkin bisa seperti itu, Pak. Jadi anak terlambat tuh bukan semata-mata dia malas bangun pagi, Pak. Mungkin ada permasalahan di luar. Nanti saya akan konsultasi ke guru BK, Pak. Ya, mereka akan menangani ini, Pak. Lah ini saya lupa mau
Ya, ngomong-ngomong tuh nggak enak Pak, soalnya saya jadi baru di sini baru. nggak apa-apa Pak. Saya yakin Iya. kalau guru BK di tempatin jenengan juga pasti punya trik-triknya juga nih menghadapi masalah keterlambatan siswa nih. Dan Pak Habibie juga sebenarnya kan juga sudah terlintas, cuman masalahnya nggak enak itu. Nah, daripada nggak enak terus ya mending disampaikan gitu aja toh Pak. Nggak enak, apalagi Bu Kadarwati itu kemarin menegur siswa yang terlambat itu masa didenda Pak. Nah, Oh. gimana itu? Nah, Nah ini enggak, bisa dihubungkan juga nih sepertinya SMP 2 itu di sana kan juga banyak guru penggerak toh Pak. iya di 8 Pak ya. Nah, kalau nggak salah itu kemarin itu ada Bu Ari itu kemarin habis pengimbasan kemarin sempat cerita sama saya. Pak Habibie juga ikut pengimbasannya Bu Ari kemarin. Ari siapa ya? Bu Ari yang laki-laki apa Pak Ari? Bu Ari. Oh, Bu Bu Ari Ari. guru IPS itu. Yeah. Kemarin ikut itu, ikut pengimbasan itu, namanya itu diseminasi Pak. Saya itu kayak pelajaran bersama beliau Pak. Iya. Masih ingat mboten jenengan tentang apa itu Nah, saya ingat-ingat Kak. Bu Ari itu membawa alat peraga itu segitiga, kemudian ada apa ngisi lembaran-lembaran itu ya Pak. Namanya apa? Res apa gitu Pak? Saya agak lupa. Res area Pak. Oh bukan. Oh, wah itu kalau mau istirahat ya Pak. Apa ya? Saya lupa Pak. Coba diingatkan. Segitiga restitusi ya Pak. Oh, iya segitiga restitusi. Nah kalau nggak salah itu hubungannya dengan disiplin positif. Nah ini sebenarnya cocok Pak ini sama apa yang jenengan lagi hadapi dengan anak wali jenengan. Kemarin masih ingat nggak itu disiplin positif itu gimana itu Pak? Kalau yang jenengan kemarin tuh Bu Ari udah nge-share tentang disiplin positif ya. Jadi anak-anak itu dengan pembiasaan yang baik, dengan disiplin yang baik, itu nanti akan menghasilkan praktek baik. Sehingga dari praktek baik itu bisa menghasilkan perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi kalau peraturan itu formal. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita udah menyepakati dengan anak-anak sehingga kalau mereka melanggar itu ada konsekuensi. Jadi tidak bikin seperti itu Pak. Betul. Saya baru ingat Pak. Ya, nah di tempat Pak Habibie apa sudah melakukan nih bikin kesepakatan kelas? Jangan-jangan belum ini? Gimana ya Pak? Saya belum ya Pak. Nah itu Pak. Jadi itu bisa jadi solusi selanjutnya nih. Berarti kira-kira Pak Habibie mau apa ini setelah ini berarti? Saya buat besok saya buat keyakinan kelas dengan sertifikat restitusi itu ya. Oke, itu memberikan konsekuensi yang tegas agar anak itu bisa tahu tentang apa yang dia lakukan, apakah dia itu benar, apakah dia telah melaksanakan tata tertib dengan baik, itu ya Pak ya. Berarti itu termasuk bisa sharing ya Pak ini Pak ya. Iya, itu bisa sharing ini dengan ini juga bisa solusi. Atau mungkin siswa jadikan narasumber itu yang disiplin itu ya. Iya, pastinya kalau yang masuk sekolah itu kan nggak semuanya terlambat toh Pak. Muridnya Bapak yang nggak terlambat mesti ya banyak toh. Iya. Nah. Oke. Saya coba besok saya sharing bersama siswa datang tepat waktu itu loh untuk memberikan sebuah komentar atau pernyataan sehingga anak-anak yang lain bisa meniru. Iya Pak. Setuju saya karena kadang kalau gimana itu. Kadang kalau anak belajar dari temannya itu kan biasanya lebih efektif ya. Apalagi ini juga berkaitan dengan pembelajaran rekan sebaya gitu, pastinya juga akan efektif. Jadi saya juga setuju nih bisa jadi solusi nih Pak Habibie. Jadi pernyataan Pak Habibie kalau mau minta pendapat dari anak walinya yang selalu datang pagi. Kira-kira yang selalu datang pagi berapa orang itu Pak? Iya sekitar 20 Pak. Nah pasti dari 20. Jam 6 juga ya Pak kemarin itu. Ada rumahnya Boyolali loh Pak. Nah itu Pak. Jam 6 ya. Ini bisa jadi contoh yang bagus ya. Rumah jauh tapi nggak terlambat. Nah, yang terlambat itu rumahnya jauh apa dekat Pak? Yang dekat Pak itu paling berapa kilo? Nggak ada 1 kilo dari sekolahnya Pak. Nah itu bisa jadi pertanyaan kok rumah dekat kok terlambat. Iya. Itu Ardila itu kalau dari Boyolali itu jam 5 Pak karena naik Royal Safari itu kan harus antre dulu itu Pak. Oke. Nah itu siapa tahu bisa memotivasi ya. Mungkin temannya yang terlambat itu nggak tahu kalau Ardila itu rumahnya
sejauh itu. Ya, ya ada yang tahu, ada yang tidak, Pak. Karena Oke, kelas saya itu ada yang anak yang pendiam, ada anak yang suka macam-macam lah, Pak. Ada yang suka ngomong, ada yang suka diem, ada yang dia nggak pernah menceritakan masalah keluarganya, sehingga nggak tahu rumahnya, itu juga ada. Itu ada, Pak. Nah, kalau oke, misalnya jadi, Pak, kalau misalnya ini dihubungkan sama prestasinya, kira-kira anak-anak yang suka terlambat itu gimana Pak? Sepemahaman Pak Habibie, apakah prestasinya juga baik atau tidak? rata-rata anak yang terlambat itu prestasinya itu kurang baik, Pak. Kemarin yang terlambat itu ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas bahasa Indonesia saya. Kan saya kadang ada bahasa Indonesia, Pak. Kemarin tak suruh buat pantun, puisi, tak suruh buat video. Kan kita udah mempelajari pembelajaran diferensiasi. Nah, itu anak yang terlambat itu cenderung mengumpulkannya terlambat, Pak. Apa juga pengaruh itu ya? Iya. Nah, ini Bapak malah juga sudah punya pemikiran ke depan ini, bisa menghubungkan antara keterlambatan dengan juga prestasi siswa. Artinya bisa dicari korelasinya juga nih. Berarti Pak Habibie sebenarnya sudah punya pikiran ke sana. Cuman ini juga bisa jadi bahan Pak untuk diskusi itu. Berarti kan saya gini, pertama saya identifikasi dulu kan Pak ya, lambatnya itu seperti apa, bagaimana, kita kan solusinya itu bagaimana. Jadi kan saya sudah ada ide dari pembicaraan kita, ada guru BK, ada juga siswaan ya Pak. Saya nggak berpikir seperti itu. Itu apakah yang salah itu anak gitu loh. Iya. Ya nggak hanya semuanya anak ya Pak. Oke. Nah itu kadang kalau kita sudah bisa ngobrol sama anak, biasanya kan malah sama-sama ketemu solusinya Pak. Karena kalau pengalaman kan memang anak melakukan kesalahan itu bukan semata-mata dari dirinya sendiri ya sepertinya ya Pak ya. Iya. Tapi ada faktor-faktor lain itu ya. Iya. Dan yang terakhir itu seperti yang saya katakan tadi, tipsnya itu mencari siswa yang berangkatnya itu lebih pagi untuk memberikan tip-tipnya agar berangkat lebih pagi. Kalau temannya mungkin lebih menarik mungkin Pak. Iya. Pasti kalau yang ngomong gurunya biasanya sudah nggak didengarkan ya Pak. Iya Pak. Iya. Berarti kalau saya boleh simpulkan ini, Pak Habibie ini sudah punya beberapa rancangan aksi ya. Tadi yang pertama tadi akan mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Identifikasi apa yang jadi alasan utama keterlambatan anak-anak, itu saya juga setuju. Yang kedua tadi apa ya Pak, masih ingat jenengan tadi? Ya, saya memetakan solusinya, beberapa solusi dengan kolaborasi. Ya, bisa juga kolaborasi tadi dengan guru BK dan kesiswaan. Dan yang terakhir tadi yang cukup menarik tadi Bapak sampaikan, bisa sharing ya Pak dari teman-teman yang tidak terlambat. Nah ini bagus sekali nih Pak. Saya malah ya terinspirasi juga nih dengan diskusinya ini. Iya, saya ya belum kepikiran Pak. Kadang kalau kita ngobrol malah jadi ketemu solusinya ya. Masalah kita sendiri yang cari solusi. Kemarin itu Pak, ini harus bagaimana? Apa ya semuanya itu kesalahan anak atau saya yang kurang bisa mengatasi mereka atau pembelajaran saya kurang menarik. Saya kebetulan di jam-jam awal terus ini Pak. Kalau bahasa Indonesia itu jam pertama itu dari Senin sampai Rabu. Kalau yang lainnya saya siang Pak. Memang dari Senin sampai Rabu itu saya jamnya 1, 2, 3 terus ini Pak. Kan pelajaran kita jamnya banyak ini di sekolahan saya. Ya, saya yakin Pak Habibie sebenarnya juga sudah sibuk, tetapi memang ya betul, kita tetap harus pikirkan, apalagi sebagai wali kelas ya Pak. Iya. Anak sendiri terlambat terus itu ya di pikiran. Nah, kemudian nih Pak, ini kan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Pak Habibie ini, kira-kira komitmen Bapak pada rencana-rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi, dari keempat tadi ya Pak, dari identifikasi, kemudian yang kedua dari apa tadi Pak, saya kok agak sedikit lupa tadi ya, kolaborasi juga, terus sharing juga, itu rencana Bapak gimana ini, komitmen terhadap rencananya ini? Nah, saya akan bekerja sama dengan pembina OSIS untuk terus mengusahakan
terlaksananya kehadiran siswa itu dengan disiplin positif. Sekaligus penegakan keyakinan kelas tadi, Pak, tentang kehadiran bersama. Kalau bisa ya seluruh warga sekolah itu kalau hadirnya itu tepat waktu, wah itu akan ketika disiplin positif. Makasih banyak ya Pak Kris. Iya. Atas masukan dan pencerahannya, wah bagus sekali Pak ya. Nah ini sebenarnya juga refleksi juga untuk warga sekolah Pak. Kalau muridnya diminta datang awal, nah ini kalau boleh tahu Bapak Ibu gurunya gimana ini Pak? Ya, gurunya ya harus lebih awal, harusnya kan memberikan keteladanan. Kalau Bapak Ibu gurunya terlambat, anaknya terlambat dimarahi kan, nah itu lucu ya Pak ya. Ini ya, ya Pak. Nah, oke, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Solusi atas masukannya, makasih pencerahannya juga Pak. Ya. Saya juga senang Pak dari sharing ini karena kita tidak boleh menyerah untuk terus mengupayakan kedisiplinan siswa ya Pak ya. Karena kalau bagaimanapun kita ini sedang membangun fondasi masa depan anak-anak kita ya dalam menjalani kehidupannya. Kedepannya biar mereka juga jadi anak-anak yang disiplin. Nah, Bapak dan saya, Bapak Ibu guru pasti memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter siswa. Dan tadi benar ya berkolaborasi, karena kalau kita sendiri saya yakin juga nggak bisa. Terima kasih juga Pak untuk inspirasinya ini, kita sama-sama belajar. Semoga Pak Habibie tetap semangat dan apa yang dicita-citakan anak-anaknya tidak terlambat lagi bisa tercapai. Oke, silakan dilanjutkan aktivitasnya Pak Habibie. Iya Pak, saya juga terima kasih sudah waktunya. Terima kasih Pak Christian. Saya akan berusaha ke depannya untuk lebih baik lagi Pak ya. Oke, kalau begitu saya akhiri ya Pak. Ini saya dipanggil sama Pak Kepala Sekolah ini. Nggak tahu nih mau dikasih tugas apa lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun.